Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibaul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, seluruh jamaah salat subuh di Masjid Al-Hidayah PCC yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan berkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan salat jamaah subuh di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan salat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah daripada salat subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin ka'annahu shalla lailan kullah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia mendapatkan pahala seolah-olah telah melaksanakan salat malam semalam suntuk. Juga Nabi bersabda, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, dia akan dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dhamanillah wa fi amanillah, baik jaminan kesejahteraan maupun jaminan keamanan. Nabi juga berdoa untuk yang salat subuh berjamaah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku pada subuh pagi hari. Oleh karena itu, kita semua pagi ini ada dalam waktu berkah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya, dan untuk itu kita, mumpung waktunya lagi berkah, kita coba untuk taklim. Semoga dengan keberkahan waktu subuh, apa yang kita pelajari mudah terserap ke dalam hati kita dan tersimpan di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan membahas satu topik, spirit Al-Quran meningkatkan taraf berpikir. Apa itu spirit Al-Quran? Yaitu kesadaran hubungan kita dengan Allah yang terus kita tingkatkan dengan membaca Al-Quran. Pada pelajaran sebelumnya tentang spiritualitas muslim pada bulan lalu, sempat kita bahas bagaimana orang yang punya spiritualitas, yaitu dalam firman-Nya, wa qala alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Maka berkatalah orang-orang yang punya keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, dan itu jumlahnya nggak banyak ya. Dalam kisah peperangan antara pasukan Tolut dengan pasukan Jalut, itu jumlah orang-orang yang punya spiritualitas itu hanya 313 orang melawan ribuan atau bahkan puluhan ribu orang lawan. Sementara teman-temannya yang nggak punya spiritualitas, yang melanggar perintah Allah untuk tidak minum air di sungai, itu jumlahnya puluhan ribu. Tapi semua tepar semua, tidak ada yang mampu lagi melawan pasukan Jalut. Nah, yang punya spiritualitas ini punya keyakinan bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan
kasirotan biidnillah, betapa banyak sekelompok kecil bisa mengalahkan sekelompok besar biidnillah, dengan izin Allah. Kalau dihubungkan dengan ayat yang lain, wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Artinya dalam sebuah pertarungan, kemenangan itu yang menentukan adalah kehendak Allah, iradatullah atau takdir Allah. Walaupun di sini kekuatan spiritualitas itu tidak boleh menafikan kekuatan material atau kekuatan fisik. Nah, pada pelajaran kali ini insya Allah kita akan meningkatkan kekuatan spiritual kita dengan menambah jumlah ayat yang kita pelajari atau yang kita baca. Seberapapun ayat yang kita baca itu pasti akan meningkatkan kekuatan spiritual kita. Hanya saja mungkin bertingkat-tingkat antara yang baca saja dengan yang baca tapi sambil mengerti artinya, mungkin itu berbeda kekuatan spiritual yang dicapainya. Nah, bagaimana bisa berbeda? Tentu saja kadarnya akan berbeda, kesadarannya berbeda, mafhumnya juga berbeda. Nanti saya terangkan bagaimana satu ayat itu bisa meningkatkan spiritual dan berapa yang bedanya antara yang mafhum dengan tidak mafhum. Baik, kita akan baca. Ada qori enggak di sini? Ada. Jadi tiap pelajaran saya Sabtu ke berapa? 4 ya. Itu mohon kalau bisa ada qori'nya ya, biar saya dibantu. Dari jamaah aja, kalau nggak ada kita impor dari luar. Kan di sini katanya sudah ada itunya, pendidikannya. Ya. Silakan qori'nya. Jangan malah keluar loh qori'nya. Nabi bersabda begini, alaikum bitilawatil Quran, hendaknya kalian melakukan tilawah Al-Quran. Fa innaha nurun fil ardi wa dukhrun fis sama. Ini supaya memotivasi kita. Hendaknya kalian melakukan tilawah Al-Quran. Fa innaha, karena tilawah Al-Quran itu nurun fil ardi, adalah cahaya di bumi. Wa dukhrun fis sama, dan simpanan di langit. Jadi kalau kita sekali membaca Al-Quran tuh, di samping hitungan pahala ya, ada Rasulullah mengatakan alif lam mim, lam akul alif lam mim harfun bal alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bukanlah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tidak, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing huruf dapat 10 pahala. Nah, di samping itu masih ada fadilah daripada membaca Al-Quran. Dia adalah nurun fil ardi, merupakan cahaya di bumi. Jadi kalau untuk menerangi rumah kita, maka bunyikan terus Al-Quran di rumah kita. Kalau bisa 24 jam. Wah, kita nggak tidur Pak Ustadz. Ya tidur, nanti kalau pas lagi tidur yang kita bunyikan
itu aja, HP kita aja ya. HP kita setel ayat-ayat Quran ya. Ya selama pakai wifi kan di rumah ada, ya udah pakai wifi aja, disetel aja, bunyiin terus. Kalau perlu pasang pakai apa namanya ya speaker aktif gitu ya. Ya. Jadi kalau Bapak punya rezeki ya, sekarang beli speaker aktif yang paling bagus, yang paling merdu, hanya khusus untuk membunyikan Quran 24 jam. Kalau kita lagi melek ya kita ikut berduet sama speaker itu ya. Tapi kalau kita lagi tidur wajar ya, namanya capek ya tidur gitu. Jangankan kita yang baca Quran, para sahabat aja waktu berjihad pun juga sempat tidur. Kalau kita baca Quran akan ketemu ayat itu, bahwa para sahabat pun waktu jihad aja sempat tidur. Berarti boleh dong kalau gitu ya, Qurannya bunyi kita tidur, ya boleh aja, kenapa tidak? Justru ada manfaatnya untuk yang nggak tidur bisa mendengar bacaan itu, karena perintah tilawah itu ada dua, perintah membaca warattilil Qur'ana tartila, dan perintah mendengar wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran maka dengarkanlah. Nah, jadi sudah ada belum nih qori'nya? Iya oke. Surah Yusuf ayat 1-2. Biasanya anak muda ini senang kalau baca surat Yusuf. Ayat 1 dan 2 aja. Ya, dibaca terjemahnya Pak. Gak ada mimnya, alif lam ra. Ya. Ya. Jadi di dalam ayat ini jelas tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah agar umat Islam yang membacanya itu adalah mengerti. Jadi kalau kita membaca Al-Quran masih belum mengerti, berarti masih dalam perjalanan ya, belum sampai tujuan. Nah itu yang harus kita pahami. Mumpung kita masih hidup, jadi saya ingatkan, kalau sudah meninggal kan nggak bisa diingatkan lagi Pak ya, hanya bisa dibacain Quran ya. Tapi kalau kita masih hidup, masih bisa kita tingkatkan kualitas bacaan kita dan kualitas kemengertian kita terhadap apa yang kita baca. Dan itu nanti berbeda antara membaca Quran dengan membaca Quran dengan mengerti.
Itu beda ya. Tadi saya sampaikan hadis Nabi bahwa tilawatul Quran nurun fil ardi wa dukhrun fis sama. Dia adalah cahaya di bumi dan simpanan di langit. Kita selama ini kan simpanan itu kan dalam bentuk tanah, ya kan, investasi, rumah gitu ya. Tapi rada-rada ngeri juga sekarang ya, nyimpan dalam bentuk bangunan, bentuk tanah. Kalau ada gempa gitu ya, mudah-mudahan jangan nyampe ke Bogor deh. Kalau ke Bogor bangunan kita belum selesai, jangan sampai kena ya. Tapi kerasa kemarin Pak gempa itu, kerasa ya. Kapan simpanan di langit itu kita panen, ibarat celengannya kita pecah ya, nanti pada hari kiamat ya, setelah bangkit dari kubur, padang mahsyar, hisab, mizan, setelah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Sukses kita lewat jembatan Shirathul Mustaqim, maka insya Allah kita tinggal membaca Quran di situ. Karena kalau orang sudah sukses melewati jembatan Shirathul Mustaqim, berarti tempatnya adalah di surga. Surga itu ada yang VVIP dan VIP. Ada yang very very important ya, person, ada yang very aja, nggak very very ya. Ada yang ashabul yamin, ada yang ulaikal muqarrabun. Kata Nabi, al jannatu mi'atu darajat, surga itu 100 tingkat, bainaha wa bainaha bainas sama'i wal ard, antara surga tingkat 1 dengan tingkat 2, tingkat 2 dengan tingkat 3, antara langit dan bumi. Jadi kalau kita lihat sekarang antara langit dan bumi betapa jauhnya. Tapi semua itu kita naik ke atas dari setelah lolos jembatan Shirathul Mustaqim kan kita naik ke atas. Nah, sampai berapa naiknya itu tergantung dari bacaan Quran kita. Jadi bacaan Quran kita dapat berapa? Oleh karena itu, bagi bapak-bapak yang sudah 60 tahun ke atas, ya waktunya tinggal sedikit. Harus banyak baca Quran. Ya bisa juga cara yang efektif adalah kita memberdayakan seluruh potensi yang ada. Ya, kita misalnya punya masjid nih, baru, ya, adain kegiatan tilawah Al-Quran. Siapa yang datang melakukan tilawah di sini, misalnya dapat 30 juz, pulang boleh membawa gitu misalnya. Bebas kapan saja datang, pulang membawa itu apa ya, terserah di realkan, bentuk nominal apa bentuk natura misalnya, itu terserah. Tapi yang jelas karena itu orang akan datang istilahnya sampai berdesak-desakan baca Quran di sini, maka kita yang mengadakan itu akan dapat pahala kupas. Nah, bagi kita yang usianya sudah 60 tahun ke atas, itu sangat membantu. Karena Quran adalah yang tilawahnya itu dukhrun fis sama. Yuqalu li sahibil Quran, nanti ketika sudah di surga dikatakan kepada sahibul Quran, ini dari tingkat 1 nih.
Iqra wartaqi, baca dan naiklah. Baca Quran dan naiklah. Jadi setiap huruf yang kita baca itu punya daya dorong ke atas, akan mendorong kita ke atas. Warattil kama turattilul Qur'ana fid dunya, dan bacalah secara tartil. Jadi yang kita perlu perbaiki lagi dalam bacaan kita itu murotal aja, nggak harus lagu-lagu yang qiraat. Kalau sudah bisa itu ya bagus gitu, tapi kalau belum bisa ya nggak usah maksain sampai ke sana. Tapi berdasarkan hadis, warattil kama turattilul Qur'ana fid dunya, dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau membaca tartil di dunia. Fa inna manzilataka, karena sesungguhnya posisimu nanti di akhirat, nanti di surga, tingkat keberapa? Apakah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, atau tingkat tertinggi, tingkat 100? Inda akhiri qiraatika, pada posisi akhir bacaanmu. Nah, ini harus jadi pegangan kita. Ya. Baik, tadi kita sudah dibacakan oleh qori kita surah Yusuf ayat 1 dan 2. Bagaimana bacaan Quran itu meningkatkan taraf berpikir. Jadi ini kaitannya dengan pertama, nurun fil ardi. Orang yang baca Quran itu, bacaan itu akan menjadi cahaya di bumi. Ingat bahwa dalam peribahasa, mungkin masih ingat, pikir itu pelita hati. Artinya hati itu tempat berpikir, ya, jangan salah, bukan otak, bukan, ya. Tapi otak itu tempat menyimpan berbagai informasi, ya kayak hard disk lah kurang lebih, menyimpan berbagai informasi. Nah, bagaimana kejadian berpikir itu ada di dalam hati kita, yang ada di dada kita. Pertama, bahwa ketika kita dengar tadi qori kita membaca, maka bacaan itu masuk ke telinga kita, dari telinga ditransfer ke otak kita. Ketika di otak kita ada informasi tentang suara bacaan itu, maka ngeklik, ya, kita ngeh. Jadi ketika misalnya kita baca alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Kalau di dalam otak kita ada informasi, itu apa ya? Oh, itu ini. Nah, maka ngeklik. Ketika ngeklik itu jadi mafhum, jadi pemahaman kita. Ketika jadi mafhum, itulah dia disimpan di dalam hati kita. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Apakah ada di dalam otak kita maklumat atau informasi tentang suara itu? Kalau ada, maka ngeklik. Kalau nggak ada, nggak ngeklik.
Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kalau ada informasi tentang itu ngeklik, kalau nggak ada nggak ngeklik. Nah, pertanyaannya, setelah kita dengar beberapa kali kok nggak ngeklik Pak Ustadz, bagaimana supaya ngeklik? Ya diadain aja, diadain informasi itu. Informasi pertama tentang ayat-ayat Quran tentunya sudah disediakan oleh generasi terdahulu, yaitu terjemahan Al-Quran. Itu informasi pertama. Informasi kedua sudah diadakan oleh generasi terdahulu, yaitu generasi para ulama dari sejak zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama a'immatul mustahidin, para ulama-ulama berikutnya, sampai ulama pada hari ini masih mengeluarkan tafsir. Insya Allah dalam pelajaran ini kita akan nyampe pada 3 tafsir kita akan pakai untuk memahami ayat tadi. Coba dibaca lagi Pak. Jadi Bapak baca Alif Lam Ra, terus Bapak terjemahkan atau baca terjemahnya Alif Lam Ra aja. Nanti terus saya baca tafsirnya. Silakan. Udah sampai situ aja. Terjemahnya. Ya. Itu informasi pertama. Jadi ketika kita membaca Alif Lam Ra, terjemahnya apa? Ya Alif Lam Ra gitu aja. Nah, nanti informasi kedua dari tafsir. Nah, dari tafsir Alif Lam Ra, menurut tafsir Jalalain, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik. Allah Maha tahu maksudnya. Allah menurunkan Alif Lam Ra. Sampai di situ aja. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Tilka menurut Jalalain, informasi kedua, hadhil ayat. Tilka hadhil ayat. Inilah ayat-ayat ayatul kitabi, ayatul Qur'ani. Ayatul kitab itu menurut Jalalain adalah ayat Al-Quran. Wal idhofatu bimakna min. Dan idhofat, kalau kita belajar nahwu, mudhof mudhof ilaih. Ayatu mudhof al-kitabi ilaih. Bimakna min, sebagian. Jadi ini adalah ayat-ayat yang merupakan sebagian dari Alkitab. Al-Mubin. Al-Mubin tadi yang jelas ya artinya ya. Al-Mudhir lil haqqi minal batil. Yang menampilkan atau yang menjelaskan al-haq dari yang batil. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Haram itu jelas,
Halal itu jelas, haram itu jelas. Berikutnya Pak, ayat berikutnya, inna anzalnahu. Ya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan. Jadi informasi kedua dari tafsir, inna sesungguhnya kami anzalnahu telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an, Qur'anan arabiyyan dalam bentuk bacaan berbahasa Arab, bilughatil Arab, dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. La'allakum ya ahla Makkah, agar kalian wahai penduduk Mekah, ta'qilun, tafqahuna ma'ani, memahami maknanya. Pertama, bahwa Quran itu diturunkan dalam bentuk Qur'anan Arabiyyan, bacaan dalam bentuk bahasa Arab, Qur'anan Arabiyyan. Makanya ketika baginda Nabi mengatakan taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan kitaballahi was sunnatan nabi. Kutinggalkan kepada kalian dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Dua pusaka itu adalah Quran dan sunnah Nabi. Alhamdulillah Nabi tidak meninggalkan pusaka kepada kita dalam bentuk material. Coba kalau Nabi meninggalkannya, misalnya kutinggalkan kepada kalian ya dua pusaka, yaitu Krisna Gososro dan Sabu Inten. Waduh, nggak ada yang bisa menggunakan. Yang ada pasti akan terjadi pertumpahan darah, rebutan keris, ya nggak? Tapi kalau Quran, subhanallah, 15 abad yang lalu tentunya belum ada teknologi informasi seperti sekarang. Dengan adanya teknologi informasi seperti sekarang, jumlah Quran bisa melebihi jumlah umat Islam. Satu umat Islam bisa memiliki 10 Quran, bahkan ada yang punya percetakan Al-Quran. Itu dahsyat. Quran bisa ada di mana-mana. Coba bayangkan, waktu di masa Khalifah Utsman itu baru digandakan karena terjadi perselisihan di berbagai tempat, baru digandakan itu cuma 4 untuk seluruh dunia. Itu Quran yang utuh itu ya, Mushaf Utsmani itu. Tapi dengan adanya teknologi percetakan yang berkembang sampai ke teknologi informasi hari ini, sudah tidak ada kesulitan kita mengakses Al-Quran, mau bentuk kertas, mau bentuk dunia maya, bisa kita akses kapan saja, di mana saja. Makanya sekarang yang namanya qori itu paling banyak. Jangan pernah berkata kita kekurangan qori Pak. Kata siapa? Selama masih ya ada kuota, itu qori ada. Tinggal kita buka YouTube, qori jam berapa aja kita buka ada. Nggak ada yang tidur itu qori ya.
kita bangunin, kita suruh baca, tinggal kita dengerin gitu. Kalau bagaimana kalau kita dengerin terus ternyata kita tidur? Ya dalilnya tadi, jihad aja ada yang sampai ketiduran gitu aja. Nah, mafhum diperoleh dari fakta. Jadi ketika kita mendengar suara qori itu fakta. Makanya kalau qorinya makin bagus suaranya, makin jernih suaranya, makin pas tajwidnya, di telinga kita itu makin enak, di hati kita juga akan semakin dahsyat ya. Apalagi kita ngeklik, karena di otak kita ada informasi, maka akan tersimpan ayat itu dengan bagus sekali, bahkan dengan pemahaman atau mafhum yang bagus. Ini yang insya Allah nantinya akan bernilai tinggi. Saya punya pandangan bahwa berbeda. Ibarat mobil, nanti sama-sama kita dari Bogor mau ke Jakarta, sama-sama lewat jalan tol. Depan kita udah langsung jalan tol, kita sama-sama ke bandara. Tapi satu pakai mobil Kijang terbaru, satunya pakai Kijang terlama. Tentunya sampainya beda. Nah pertanyaannya, bapak-bapak mau memperbarui Kijang apa memperlamai Kijang, gitu aja. Itu pilihan. Selama masih ada waktu buat memilih, silakan dipilih yang terbaik. Gitu. Nggak dipaksa kok kita mau pakai Kijang terlama atau Kijang terbaru. Dan kita bisa, semua kita bisa melatih suara kita agar kita upgrade atau kita tingkatkan. Yang tadinya mungkin masih kategori Kijang terlama, gitu. Kemudian lama-lama menjadi Kijang terbaru, bisa ya. Nah ini gunanya yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa kita perlu mengundang qori-qori ke rumah untuk kita dengar suaranya, kita dengar ayatnya, dan kita minta dia memperbaiki bacaan kita agar kecepatan maupun bagusnya bacaan kita itu lebih atau meningkat, mengalami peningkatan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bacaan kita, agar betul-betul yang dukhrun fis sama, simpanan kita di langit itu benar-benar banyak. Jadi itu Pak, Qur'anan Arabian ini beda antara mukjizat Nabi Muhammad dengan mukjizat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa tongkat, itu materi, artinya nggak bisa digandakan. Ya, tongkatnya Nabi Musa ya itu aja, nggak bisa, walaupun dibuat KW, nggak ada tongkat KW yang memiliki mukjizat seperti tongkatnya Nabi Musa yang disebutkan dalam Al-Quran, idrib bi asokal hajar famfajarat min husnata asyrata ainan.
wahai Musa, pukullah dengan tongkatmu itu batu itu, maka akan memancar 12 mata air. Jadi kalau kita bikin replika tongkat Nabi Musa, dipukulkan ke batu ya pecah. Pecah tongkatnya, bukan batunya yang pecah. Idrib asokal bahr, dalam ayat yang lain Allah nyatakan, pukullah dengan tongkatmu itu laut, maka laut kemudian menyibak menjadi jalan, karena jalan itu adalah dasar laut. Nggak ada tongkat KW yang bisa menyibak dasar laut. Nah, tapi Quran, dengan Quran yang sama, walaupun sudah kita gandakan sampai bermiliar-miliar mushaf, tetap sama fungsinya. Yaitu kalau kita baca Quranan Arabian di zaman Nabi, Quranan Arabian di zaman sahabat, Quranan Arabian di zaman Mojopahit, Quranan Arabian di zaman Mataram, Quranan Arabian di zaman penjajahan Belanda, Quranan Arabian di zaman penjajahan Jepang, Quranan Arabian di zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, sama semuanya. Begitu. Nah, ini kelebihan daripada, atau ya kelebihan daripada mukjizat baginda Nabi. Apa sebenarnya intisari daripada kelebihan mukjizat Nabi itu? Yaitu Quranan Arabian. Kenapa Allah turunkan Quranan Arabian? Karena Allah nyatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian wahai ahli Mekah, wahai penduduk Mekah, ini karena pertama kali Quran turun di kota Mekah dan secara berangsur-angsur merespon daripada perkembangan selama 13 tahun penduduk Mekah. La'allakum ta'qilun, agar kalian berfikir, tafqahuna ma'ani, agar kalian memahami makna-maknanya. Itulah yang dalam lagu Tombo Ati, ya, obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah baca Quran dengan berusaha memahami maknanya, ya. Jadi faham atau mafhum diperoleh dari fakta Quran yang kita dengar masuk ke dalam benak kita, dalam benak ada informasi, lalu ngeklik menjadi mafhum. Bagaimana kalau dalam benak kita tidak ada informasi, kita kasih informasi? Disitulah pentingnya taklim. Rasulullah sendiri melakukan taklim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus kepada bangsa yang ummi, bangsa yang buta huruf, seorang rasul dari mereka. Yatslu alaihim ayatihi, Rasulullah itu membacakan ayat-ayatnya. Jadi dalam rangka hal ini kita bisa, siapapun kita, membacakan ayat, walaupun 1 ayat 2 ayat. Bahkan Rasulullah menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku sekalipun cuma 1 ayat. Tapi 1 ayat yang sampai ke hati, itu yang harus kita perhatikan.
Bagaimana satu ayat sampai ke hati? Tentunya dengan pemahamannya. La'allakum ta'qilun. Bagaimana bisa la'allakum ta'qilun? Memfungsikan akal kita. Jadi ketika kita membaca Quran, jangan cuma membaca dengan mulut kita, tapi bacalah dengan hati kita. Bagaimana kita membaca dengan hati kita? Padukan antara fakta yang kita baca dengan informasi yang kita miliki. Fakta, apakah itu tulisan ataukah kemudian suara yang kita dengar dari bacaan kita, dengan informasi yang kita miliki. Dan informasi untuk pemahaman Quran hanya datang dari ahli Quran, yaitu ahli terjemah dan ahli tafsir. Oleh karena itu saya katakan bahwa untuk bisa dapat mafhum yang benar, yang pertama, informasi pertama adalah dari terjemah. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menerbitkan terjemah dari zaman Orde Lama itu, ya. Yang kedua dari tafsir. Yang ketiga dari tafsir. Yang keempat dari tafsir. Yang kelima dari tafsir, dan seterusnya dari tafsir. Jangan ada dari spekulasi pemikiran kita, jangan. Ya. Informasi pertama dari terjemah, ya. Tentunya sama terjemah di mana-mana. Informasi kedua dari tafsir. Kita bisa pakai tafsir Jalalain. Apa itu tafsir Jalalain? Tafsir dua Jalal. Jangan pakai tafsir yang bukan tafsir Quran. Apakah ada bukan tafsir Quran? Ada bukan tafsir Quran dipakai nafsirin Quran. Apa itu? Yang berlaku di UIN itu, diajarkan di UIN, yaitu tafsir hermeneutika. Ya udah jelas itu, udah dari bahasanya aja sudah ngaco. Hermeneutika itu kan pasti bukan bahasa Arab kan? Ya kalau tafsir dari bukan bahasa Arab ya sudah pasti bukan tafsir itu. Makanya saya bilang kalau tafsir hermeneutika itu bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Ya. Dan kalau tafsir jalan lain, naudzubillah, ya, karena Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari jalan selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, ya, dan di akhirat termasuk minal khasirin. Dalam tafsir Jalalain ini dikatakan la'allakum ya ahla Makkah, agar kalian wahai penduduk Mekah, ta'qilun, berpikir, tafqahuna ma'ani, agar memahami maknanya. Tujuan dari berpikir adalah memahami makna. Proses dari berpikir adalah menghubungkan fakta dengan informasi. Menghubungkan fakta dengan informasi. Silakan dibaca lagi Pak Kori. Mudah-mudahan setelah keterangan saya ketika dibacakan ayat ada nambah. Silakan dirasakan ada nambah pemahaman. Silakan dibaca lagi.
Ya. Menurut Ibnu Abbas, wa bi isnadihi an Ibni Abbasin fi qauli ta'ala alif lam ra, disandarkan kepada Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala alif lam ra, yaqulu anallah ara ma taqulun wa ma ta'malun wa annama yaqra'u alaikum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa kalami. Alif lam ra menurut Ibnu Abbas, Allah berfirman, aku adalah Allah, aku melihat apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian perbuat, dan apa yang dibacakan oleh Muhammad kepada kalian itu adalah kalamku. Jadi alif lam ra dan juga yang serupa disebut dengan huruf hijaiyah muqatta'ah, huruf hijaiyah yang terputus-putus. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, nun, shad. Nah, itu disebut huruf hijaiyah yang terputus. Itu merupakan kalamullah. Ini yang membedakan Quran dengan hasil karya sastra orang-orang Arab, di mana orang-orang Arab tuh nggak ada yang bikin huruf hijaiyah terputus, nggak ada, pasti langsung ya mengandung vokal. Kalau ini kan konsonan aja, alif lam ra gitu, nun shad. Nah, itu kalau orang Arab nggak ada yang ngomong gitu, tapi langsung. Tilka ayatul kitabil mubin. Menurut Ibnu Abbas, inna hadis surah ayatul Qur'anil mubin. Surat ini merupakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas, al-mubinil halali wal harami wal amri wan nahyi. Ayat-ayat Quran yang jelas dan menjelaskan yang halal dari yang haram, perintah maupun larangan. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dalam bentuk bacaan berbahasa Arab. Yaqulu inna anzalna Jibrila bil Qur'ani ala Muhammadin ala majral lughatil Arabiyyah. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Jibril dengan membawa Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala majral lughatil Arabiyyah, dengan mengikuti jalan bahasa Arab. Jadi mau atau enggak mau, suka atau enggak suka, Quran telah diturunkan dalam bentuk bahasa Arab. Kita yang bukan orang Arab bagaimana Pak? Kalau gitu kan kesulitan dong. Quran sendiri sudah menerangkan, Allah mudahkan Quran itu. Dalam surah Al-Qamar 4 kali Allah sebut, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, tapi siapa yang mau belajar? Jadi ada tantangan dari Allah. Quran pasti dimudahkan oleh Allah untuk dipelajari, tapi siapa yang mau mempelajari? 4 kali itu disebut. Dan ternyata orang-orang ajam, orang-orang Indonesia banyak yang ahli bahasa Arab, banyak yang ahli
qiraatul Quran. Bahkan MTQ internasional itu banyak juaranya dari Indonesia. Berarti orang Indonesia tidak sulit belajar Quran ya. Kalau ada yang sulit itu karena belum mau belajar atau udah ngeper duluan, takut duluan gitu. Padahal kalau dijalani sebenarnya makin lama makin asyik dan kita dapat dorongan spiritual. Karena ini bedanya kita belajar bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Inggris ya semakin banyak kosakata ya nggak ada menambah iman, nggak ada. Tapi kalau belajar Quran kembali kepada ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, zadathum imana, akan menambah keimanan. Jadi nggak usah mikirin sulit tidaknya, pokoknya fokus saya mau nambah iman. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah sempurna iman kita, tapi mari kita tambah iman kita dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bisa kita fahami dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita semua bertambah-tambah keimanan kita, bertambah-tambah simpanan kita di langit, dan bertambah-tambah cahaya kita di dunia. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.